Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kuliah sistem drainase dengan topik utama hari ini adalah drainase lokal dan drainase utama. Apakah itu drainase lokal? Keywordsnya adalah bahwa dia yang paling dekat dengan rumah atau area yang akan di manage limpasan hujannya. Jadi drainase lokal merupakan jaringan pengaliran air pada skala mikro yang melayani kawasan-kawasan tertentu. Ya, ini merupakan sistem yang dirancang untuk menangani aliran air di permukaan dalam lingkup terbatas dan berfungsi sebagai saluran primer dalam pengelolaan air di tingkat komunitas. Jadi ini gampangnya adalah drainase lokal itu merupakan yang disiapkan atau disediakan di sekeliling rumah kita kalau kita berada di perumahan, atau di gedung perkantoran kalau kita berada di gedung-gedung seperti itu, sehingga air hujan yang jatuh ke lokasi kita tersebut langsung bisa ditangani untuk diteruskan ke drainase selanjutnya. Drainase lokal akan mengatur aliran air, mencegah genangan, meminimalkan dampak banjir. Dalam mengatur aliran air, sistem drainase lokal akan berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air hujan dari area terbatas seperti di jalan, halaman, dan selokan. Kemudian, saluran drainase lokal dirancang untuk mengalirkan air hujan dengan cepat agar tidak terjadi penumpukan dan genangan. Dengan demikian, sistem drainase lokal dapat mengurangi risiko banjir lokal dengan mengalihkan aliran air ke saluran pembuangan yang lebih besar. Tentunya sebagai sistem yang berfungsi untuk mengatur drainase di lokal akan dibutuhkan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama tentunya saluran drainase. Kemudian ada bak kontrol, ada gorong-gorong, dan pompa air. Saluran drainase lokal dapat berupa selokan terbuka, saluran tertutup, atau pipa bawah tanah. Bak kontrol berfungsi untuk mengatur debit air yang masuk ke saluran drainase dan mencegah banjir, dan juga di sini biasanya bisa juga dimasukkan penjebak sedimentasi. Kemudian gorong-gorong adalah saluran drainase yang berada di bawah tanah dan berfungsi untuk mengalirkan air melewati jalan atau bangunan. Sedikit berbeda dengan saluran tertutup yang dia merupakan saluran di atas tanah atau memiliki bagian atas saluran itu sejajar dengan tanah atau setinggi permukaan tanah, tetapi dia ditutup. Jadi dapat dilewati, misalkan ditutup dengan plat beton dan sebagainya. Pompa air digunakan untuk memompa air dari area yang rendah ke area yang lebih tinggi. Seperti kita tahu bahwa sistem drainase itu sebetulnya diarahkan untuk aliran secara gravitatif, memanfaatkan beda tinggi air. Karena sifat air yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Namun kalau kita kembalikan ke energi yang dibutuhkan, maka kita bisa memandang bukan cuma posisi yang tinggi tapi head atau tekanan, sehingga untuk memindahkan satu bagian air ke bagian yang lebih tinggi, kita dapat melakukannya dengan meningkatkan tekanannya dengan cara menggunakan pompa. Setelah terkumpul pada sistem drainase lokal, air yang dikumpulkan harus diteruskan ke sistem drainase utamanya. Jadi, sistem drainase utama ini berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air hujan dari area yang luas, seperti sungai, danau, dan saluran-saluran drainase lokal. Kemudian sistem ini umumnya terdiri dari saluran-saluran yang besar, pompa air dengan kapasitas tinggi, dan bendungan atau waduk untuk menampung air hujan. Drainase utama akan memiliki peran penting dalam mengatur debit air sungai dan mencegah banjir terjadi di daerah perkotaan.
Seperti halnya sistem drainase lokal, drainase utama akan memiliki saluran. Saluran utama ini biasanya merupakan saluran terbuka atau terowongan bawah tanah yang memiliki kapasitas besar karena dia harus mengalirkan air dari berbagai area yang menjadi area pelayanannya. Sehingga ukuran ini nanti akan disesuaikan dengan perhitungan berapa air yang akan dikelola oleh sistem drainase utama. Berikutnya pompa air yang dengan kapasitas tinggi digunakan untuk memompa air dari saluran drainase utama ke sungai atau laut kalau posisinya memang rendah dan dibatasi oleh polder atau tanggul seperti itu. Bendungan dan waduk juga bisa digunakan dan berfungsi untuk menampung air hujan dan mengatur debit air yang mengalir ke saluran drainase utama. Selain itu, biasanya perlu dilakukan pemantauan dengan sistem pemantauan yang memantau kondisi air di saluran drainase utama dan memberikan informasi kepada petugas terkait. Ini adalah tipikal drainase klasik yang masih berprinsip mengalirkan air secepat-cepatnya ke aliran air permukaan, sungai, danau, atau laut. Tetapi dewasa ini tentunya sistem ini tidak selalu 100% seperti itu dibuat, namun sudah dilengkapi lagi atau di-upgrade dengan sistem yang lebih ramah lingkungan, yaitu Sustainable Drainage System atau sering disingkat sebagai SUDS. Dan biasanya di sini bukan hanya kita melakukan pengaliran air secepat-cepatnya supaya tidak terjadi genangan, tapi kita juga melakukan hal-hal yang dapat menjaga kapasitas infiltrasi misalnya, kemudian memberikan waktu untuk hujan yang jatuh agar sempat terinfiltrasi lebih besar, atau memang sengaja dibuat resapan-resapan. Alat-alat yang biasa digunakan untuk ini misalnya ada rain garden atau taman hujan yang akan mengumpulkan aliran permukaan di suatu taman yang dibentuk seperti basin atau cekungan dan akan meresapkan air sementara hujan. Kemudian dengan sumur resapan atau yang lebih kecil lagi ada biopori, dan juga waduk-waduk atau kolam-kolam retensi yang akan menahan air, sehingga tidak semua air hujan itu akan secara bersamaan terus-menerus mengalir ke saluran terbuka dan bisa meningkatkan risiko terjadinya banjir. Ya, berikut adalah integrasi drainase lokal dan drainase utama. Yang pertama adalah pada level saluran lokal, kemudian diteruskan ke saluran utama, dan diteruskan lagi ke sungai atau laut. Tentunya di antara saluran lokal, saluran utama, dan sungai dan laut ini, seperti tadi disampaikan, ada inovasi-inovasi atau pemikiran-pemikiran baru yang akan digunakan untuk membuat air itu tidak semuanya serta-merta dialirkan atau dibuang keluar. Tetapi ada yang dipanen, ada yang diresapkan, ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan setempat setelah melalui proses pengolahan air tentunya. Ya, ini adalah contoh dari gorong-gorong atau saluran. Ini saluran tertutup ya. Saluran tertutup posisinya memang di bawah tanah, tapi level atasnya itu berada di permukaan ya, seperti itu. Sebetulnya bagaimana merancang konsep drainase utama dan drainase lokal? Ya, silakan Anda pikirkan dan Anda terapkan ketika melakukan praktikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.